Kalau arus sungai yang ngalir kan air ya. Arus listrik yang ngalir apa? Oke teman-teman semua, kali ini kita akan bahas materi kelas 12 yaitu tentang listrik. Nah, jadi listrik itu ada dua. Yang pertama namanya listrik DC, kemudian kedua namanya listrik AC. Direct current dan alternating current. Apa sih bedanya? Jadi kalau listrik DC itu dia listrik searah. Nah, ini bolak-balik. Maksudnya gimana? Jadi kalau listrik searah itu misalnya seperti ini contohnya. Ini ada sumber tegangan listrik ya, nanti dia mengalir arus listrik di sini anggap boleh lampu. Nah, jadi dia berputar begini terus gitu. Hanya searah saja, berputar terus. Nah, sementara kalau bolak-balik nanti ada lampu. Nah, nanti ada sumber listrik bolak-balik ya. Nah, arus listriknya itu nanti akan pertama sesekali dia ngalirnya ke kiri, sesekali dia ngalirnya ke kanan. Mengapa? Itu karena adanya pengaruh magnet nantinya. Nah, tapi nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita akan fokus untuk pertama kali itu yaitu listrik DC. Nanti kita akan bahas pada pertama kali itu fokus ke listrik DC. Nah, pertanyaan pertama yang mesti kita ketahui adalah apa sih yang dimaksud dengan arus listrik itu? Kalau arus sungai yang ngalir kan air ya. Nah, kalau seandainya arus listrik yang ngalir apa? Nah, kalau arus listrik yang ngalir itu adalah muatan. Jadi, yang ngalir ini ya dari kutub positif baterai ke negatif ini itu adalah muatan. Muatan itu simbolnya huruf Q. Muatan. Dan muatannya adalah muatan apa? Yaitu muatan negatif, yaitu elektron. Nah, jadi arah listriknya itu dari kutub positif ke kutub negatif sebenarnya. Tapi ternyata setelah dikaji ulang, yang mengalir itu bukanlah muatan positif, tapi muatan negatif. Kalau muatan negatif kan di sini posisinya, berarti harusnya kan geraknya ke sini tuh. Nah, maka orang fisika telah menentukan arah gerak elektron itu dari negatif ke positif, sementara arah arus listrik itu dari positif ke negatif, jadi kebalikan. Tapi yang jelas, kalau ditanya arah arus listrik itu kemana, maka tetap jawabannya dari potensial yang tinggi ke yang rendah ya. Yaitu di manakah yang tinggi? Itu di kutub positif. Yang rendah itu di negatif. Nah, kalau ditanya kemanakah arah elektronnya bergerak, maka arah elektron itu bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, atau dari kutub atau potensial yang rendah ke yang tinggi. Itulah elektron. Nah, maka karena tadi saya katakan arus listrik itu adalah muatan yang mengalir, maka bisa kita definisikan kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik itu simbolnya huruf I ya. Berarti muatan yang mengalir setiap waktu. Gitu kan? Muatan yang mengalir setiap waktu. Nah, jadi Q itu adalah muatan, satuannya adalah coulomb, T itu satuannya waktu ya, waktu itu second, dan I kuat arus listrik satuannya ampere. Nah, kita sering dengar ampere ya kan. Nah, sering juga nih salah konsep nih. Misalkan kalau kita lihat yang di ini pintu nih di depan rumah kita ya. Lalu ada benda yang ada di depan pintu rumah kita itu yang untuk listrik itu yang kita sebut dengan token itu. Itu bukan token itu kan. Lalu ini apa? Kita juga sering mengatakan itu ampere. Ini bukan ampere. Ampere itu satuan dari arus listrik. Nah, alat yang digunakan untuk ngisi token itu ya, untuk biasa itu kalau sebelum ada token itu dia mutar-mutar aja itu kan, ada kayak angka-angka itu disebut dengan kWh meter. Nah, ingat ya, kWh meter. Dia untuk menghitung kegunaannya untuk menghitung berapa energi yang kita gunakan, berapa energi listrik yang kita gunakan setiap harinya. Setiap detiknya malahan. Nah, jadi jangan sebut ini ampere, jangan sebut ini token, tapi ini adalah kWh meter ya. Baik, kita lanjut kembali ke materi ini, kuat arus listrik. Jadi arus listrik itulah muatan yang mengalir setiap waktu. Jadi kalau nanti kita cari yang ditanya Q, kita bisa gunakan rumus segitiga seperti ini. Nah, karena tadi saya katakan bahwasanya yang mengalir itu adalah muatan, dan itulah muatan negatif, itu elektron. Berarti nanti kalau di soal tidak diketahui berapa muatan yang mengalir, tapi yang diketahui itulah berapa jumlah elektronnya yang mengalir, maka kalian cari dulu nilai Q-nya dengan rumus N dikali E, elektron. Nah, jadi N itulah jumlah elektronnya. Sementara nilai E itu sudah baku, yaitu 1,6
kali 10 pangkat min 19. Ya. 1,6 kali 10 pangkat min 19 maksudnya. Nah, seperti itu. Oke. Bagaimana contoh soalnya? Sekarang kita coba contoh soal ya. Misalnya arus listrik ya, mengalir sebesar 2 ampere. Arus listrik mengalir sebesar 2 ampere selama 30 detik. Ya kan? Berapakah muatan listriknya yang mengalir tersebut? Nah, kalau kita disuruh nanya Q ya, maka kita gunakan rumus segitiga nih. Q berarti I dikali T. Berarti Q I dikali T. I-nya adalah 2, T-nya adalah 30, berarti 60 kolom. Nah, sederhana ya. Sekarang kalau seandainya yang saya tanya itu adalah muatan ya yang mengalir itu sebesar 20 kolom ya, mengalir selama 2 menit itu. Nah, pertanyaannya berapakah arus listriknya? Oke, baca ya. Nah, kalau seperti ini kita gunakan rumus I kan Q dibagi T. Q-nya adalah 20 kolom, T-nya kan 2 menit. Nah, dia harus sekon. Kita ganti dulu. Berapa menit nih? Berapa sekon nih kalau 2 menit? Berarti 120 ya. 120 detik. Berarti kita tinggal bisa coret, tinggalnya 1/6 ampere. Nah, bisa seperti itu. Oke. Nah, terakhir. Misalnya kalau diketahui elektron mengalir sebesar 10 elektron. Nah, ada 10 elektron sedang mengalir dalam waktu 50 detik. Misalnya seperti itu. Berapakah arus listriknya? Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kita tinggal bikin saja I sama dengan Q dibagi T. Sementara huruf Q itu kan tidak ada di soalnya. Maka kita cari dulu Q-nya dengan rumus yang ini, yaitu N. Kita ganti N dikali E per T. Nah, maka N-nya kan 10 nih. E-nya 1,6. 1,6 kali 10 pangkat min 19. Dibagi 50 detik. Nah, maka bagaimana jawabannya? Tinggal kita kalikan saja nih. Ini kali ini kan 16. Berarti 16 dikali 10 pangkat min 19 dibagi 50. Nah, atau seperti ini saja nih jawabannya biar lebih mudah. Nanti kan kalau mau sederhanakan silakan gunakan kalkulator. Nah, yang jelas inilah yang kita bahas pada hari ini. Untuk menentukan nilai arus listrik kita bisa gunakan rumus I sama dengan Q dibagi T. Dan kalau seandainya Q-nya tidak diketahui, kita cari dulu Q-nya sama dengan N dikali E. Apakah hanya satu rumus ini saja yang kita gunakan untuk menentukan arus listriknya? Bagaimana kalau seandainya yang ini? Misalnya di baterai itu sudah ada tertera baterai ini nilai tegangan listriknya itu 1,5 volt. Berapa arus listrik yang ngalir? Nah, bagaimana cara menentukan arus listriknya? Nah, ini kita akan bahas pada video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.